Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Aida Royhana Zuhroh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi prakarya dan kewirausahaan kelas 11 IPA IPS dengan materi sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah. Adapun outline materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, aneka produk kerajinan berbahan limbah bangun datar, kemudian manfaat kerajinan dari bahan limbah bangun datar, potensi kerajinan dari bahan limbah bangun datar, dan yang terakhir perencanaan produksi kerajinan dari limbah bangun datar. Gitu. Kita masuk ke section 1 ya. Yaitu, nah tadi kan macam-macam ya, sudah Ibu jelaskan di outline macam-macam kerajinan yang akan kita bahas. Nah, ini yang pertama yaitu kerajinan dari limbah kulit jagung. Di sini sudah ada banyak-banyak contohnya ya. Seperti kita ketahui, limbah kulit jagung ini banyak di lingkungan yang cenderung berada di pedesaan. Kemudian limbah ini bisa kita gunakan membuat produk apa saja sih? Nah, ini kita lihat nih sebelah kiri atas, ini ada vas bunga. Jadi walaupun limbah kulit jagung ini berbentuk dua dimensi gitu, tapi kita bisa memanfaatkannya untuk membuat produk yang memiliki bangun ruang kayak gitu. Contohnya ini vas bunga, kemudian tempat pensil, tempat tisu, kemudian tas. Nah, tas ini menggunakan teknik anyam ya. Nanti akan Ibu jelaskan pada slide berikutnya. Kemudian ini bunga berbentuk bunga, kemudian ini buket bunga dan gantungan kunci dan sebagainya. Masih banyak lagi produk-produk limbah kulit jagung. Nah, di sini hanya Ibu tampilkan perwakilannya saja seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu kerajinan dari limbah plastik. Nah, untuk limbah plastik banyak sekali ya kita temukan di lingkungan kita masing-masing kayak gitu, karena setiap kita belanja, setiap kita membeli apapun pasti selalu mendapatkan plastik yang seperti ini, tas kresek gitu ya. Nah, gimana sih cara memanfaatkannya untuk membuat produk kerajinan? Nah, ini contohnya tatakan gelas nih. Ini juga bisa menjadi salah satu alternatif Ananda. Dengan memanfaatkan itu kemudian dianyam dan digulung membentuk tatakan gelas, dan bisa juga seperti ini yang atas ini hiasan dinding dengan menggunakan limbah ini dikombinasikan dengan sedotan, dan ini bagian bawah ini dikombinasikan dengan ini kawat ya. Jadi walaupun kita memanfaatkan limbah, contohnya kalau di sini limbah plastik ya, tidak menutup kemungkinan menggabungkannya dengan bahan-bahan lainnya yang mendukung, contohnya seperti kawat ini untuk membentuk bunganya supaya memiliki bentuk yang lebih tertata kayak gitu, karena kan limbah plastik cenderung lebih lunak ya. Atau juga bisa dengan menggunakan bahan tambahan seperti benang dan sebagainya gitu. Jadi nanti silakan coba dikreasikan produk apa sih yang sekiranya bisa untuk menjadikan bahan pendukung dari limbah plastik itu kayak gitu. Kemudian selanjutnya limbah daun pelepah pisang. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh juga ya. Yang pertama ini tas dari limbah daun pelepah pisang. Kemudian ini lukisan dari limbah daun pelepah pisang. Teknik yang digunakan ini dipotong-potong kemudian dibentuk menjadi lukisan. Nah, namanya teknik kolase. Nanti Ibu akan jelaskan lebih lanjut. Dan selain bisa untuk dibuat menjadi bahan utama dalam kerajinan, bisa juga menjadi media untuk membuat suatu benda yang bernilai seni. Contohnya seperti lukisan. Ini kan melukisnya di atas limbah daun pelepah pisang ya. Padahal biasanya melukis itu bisa cenderung menggunakan kanvas. Nah, itu juga bisa jadi alternatif bahan pengganti selain selain membuat produk berupa lukisan atau melukis, kita juga bisa memanfaatkan limbah itu untuk dijadikan sebagai media dalam melukis itu. Kemudian sebelah sini kiri bawah ini ada sendal, kemudian box untuk seserahan atau untuk kado dan sebagainya, bunga, dan ini kayak tempat gelas, kemudian tisu dan satu set kayak gitu. Ini juga bisa nanti Ananda misalnya mau membuat satu set kayak gitu untuk lebih mendukung. Kemudian selanjutnya kerajinan dari limbah kertas. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Coba kita lihat yang sebelah kanan atas dulu ini. Ini adalah bonsai yang dibuat dari bahan limbah kertas, yaitu koran. Nah, di sini produk yang dibuat itu sudah kayak tidak terlihat bahwa ini memanfaatkan dari limbah kertas. Nah,
Ini juga bisa jadi alternatif buat Ananda, misalnya mau membuat produk dari bahan limbah tapi tidak ingin terlihat bahwa itu bahannya adalah dari limbah. Caranya gimana ya? Sebelum dibuat untuk dijadikan bahan utama dalam membuat produk kerajinan, diolah dulu. Misalnya contohnya yang bonsai ini, dalam sebelum membuat ini kertas korannya itu dihancurkan dulu, dileburkan dengan menggunakan lem fog atau lem kayu, kemudian dikasih campuran air sampai menjadi bubur gitu. Nah, dalam membuat bonsai ini dibuat rangkanya dulu dari kawat kayak gitu untuk membentuk bentukan pohon bonsai kayak gitu. Dan akhirnya terbentuk seperti ini. Kalau misalnya kita lihat di di daerah supermarket gitu, atau kalau di Jogja ada kayak toko Progo. Nah, di sana itu juga sudah mulai menjual bonsai ini dari bahan limbah yang sebelumnya kalau kita ketahui bahwa pot bonsai itu tuh harganya cenderung lebih mahal ya. Nah, kita bisa masuk ke situ dengan memanfaatkan limbah dengan menjual harganya lebih murah kayak gitu. Yang sebelah sini contohnya juga ini bentuknya dari limbah kertas koran tapi menyerupai rotan. Nah, kayak gitu. Jadi kayak buat mengganti bahan utamanya yang dulu biasanya menggunakan rotan, kita bisa masuk ke situ dengan memanfaatkan limbah. Jadi kayak peluang bisnis baru kayak gitu, lebih inovasi dan lebih kreasi dengan harga yang lebih terjangkau kayak gitu. Kemudian yang ini jam dinding, kemudian ini tempat tisu dan sebagainya. Masih banyak lagi, nanti silakan dilihat-lihat lagi dan kemudian dicari yang lebih desain, mungkin ada yang lebih beragam. Kemudian selanjutnya kerajinan dari limbah kain perca. Nah, ini insya Allah Anda sudah pada tahu semua ya, kalau kain perca itu mudah ditemukan di mana-mana, terutama misalnya ketika Anda membuat atau menjahit dengan ada sisa kain dan sebagainya, itu bisa digunakan untuk membuat kerajinan dari kain perca. Ini contoh-contohnya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu limbah dari kardus. Nah, ini juga bisa jadikan alternatif buat Ananda untuk mengganti bahan-bahan yang cenderung kaku itu seperti kayu gitu, bisa digantikan dengan dengan bahan kardus ini. Contohnya seperti rak-rak yang kecil-kecil gini. Daripada kardus misalnya tidak terpakai di rumah atau sebagainya, bisa dimanfaatkan untuk membuat kardus ini atau membuat jam dinding atau membuat hiasan ini seperti ini kayak gitu ya. Bahkan sampai rumah kucing dan kap lampu dan masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya dari sisik ikan. Nah, ini kalau limbah sisik ikan ini cenderung untuk dibuat aksesoris ya. Jadi mungkin nanti bisa jadi gambaran buat Anda misalnya mau membuat aksesoris dari sisik ikan. Namun sebelum menggunakan sisik ikan ini menjadi bahan utama, Anda juga harus mengolah dulu supaya limbah ini bisa menjadi bahan utama atau layak digunakan untuk membuat kerajinan kayak gitu. Nanti tahapannya akan Ibu jelaskan pada slide berikutnya. Kemudian kerajinan dari limbah pecahan keramik, ini contoh-contohnya ya. Bisa dibuat sebagai benda yang memiliki nilai fungsi, yaitu tempat tisu. Jadi tidak hanya bisa dibuat untuk lukisan kayak gitu. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan macam-macam kerajinan yang bisa memanfaatkan dari limbah di sekitar kita. Ada 7 macam ya. Itu Ibu kategorikan secara garis besar, tapi pada dasarnya masih banyak lagi bahan-bahan limbah yang mungkin bisa dimanfaatkan kayak gitu. Nanti coba Ananda analisis lagi, barangkali ada limbah-limbah yang belum Ibu sebutkan tadi yang kemungkinan bisa dimanfaatkan kayak gitu ya. Masuk ke section 2, yaitu manfaat kerajinan dari bahan limbah bangun datar. Nah, di sini yang pertama yaitu manfaat produk kerajinan sebagai benda pakai. Nah, ini kita lihat gambar di sebelah kanan ini. Nah, ciri-cirinya kerajinan yang memiliki manfaat sebagai benda pakai itu adalah yang ditekankan adalah fungsinya, mengutamakan fungsinya gitu. Jadi kalau unsur keindahannya itu hanya sebagai pendukung. Jadi kalau Ananda misalnya membuat tas, yang harus diperhatikan pertama itu adalah tas itu kalau digunakan nyaman atau enggak. Tas itu kalau digunakan ukuran segitu tuh biasanya digunakan untuk apa gitu. Jadi jangan sampai mendahulukan desainnya dulu baru kemudian fungsinya nomor 2kan kayak gitu, enggak ya? Karena yang kita angkat atau yang diutamakan dalam manfaat ini adalah sebagai benda pakai yang akan kita gunakan kayak gitu. Contohnya seperti tas, sendal, tempat pensil, dan masih banyak lagi. Kemudian yang selanjutnya yaitu manfaat produk kerajinan sebagai benda hias.
Nah, kalau yang tadi sebagai benda pakai itu yang diangkat adalah fungsinya, yang diutamakan. Kalau yang di sini yang diutamakan adalah nilai estetisnya atau nilai keindahannya, karena ketika kita membuat produk ini kita akan cenderung untuk melihatnya atau menikmati keindahannya kayak gitu. Makanya yang diutamakan adalah dari segi estetikanya. Nah, ini contohnya kita lihat sebelah kanan ini, yang ini ya, hiasan dinding berbentuk nanas gitu. Tapi manfaat produk kerajinan sebagai benda hias ini memungkinkan nggak kalau misalnya digabungkan dengan sebagai benda fungsi? Kalau untuk zaman sekarang ya semakin canggih, pastinya tentu bisa. Contohnya kita lihat yang sebelah sini, ini memang awalnya untuk dibuat kerajinan sebagai benda hias, tapi ternyata ketika malam hari bisa digunakan sebagai kap lampu. Berarti ini menunjukkan bahwa desain produk yang awalnya dulu hanya bisa digunakan hanya dengan memanfaatkan benda hias saja, bisa dengan digabungkan keduanya gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan misalnya nanti Ananda membuat produk memiliki manfaat keduanya kayak gitu. Yang dua tadi, yang manfaat sebagai benda pakai dan sebagai benda hias ini hanya pembagiannya, tapi seiring berjalannya waktu pun bisa digabungkan atau dikembangkan lagi, dan bahkan tidak menutup kemungkinan ada manfaat-manfaat baru lagi kayak gitu. Dan masuk ke section 3, yaitu potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, kalau tadi yang 7 macam itu adalah pembagian secara umum. Nah, di sini Ibu akan mengkategorikannya lagi berdasarkan kondisi wilayahnya. Dari pesisir pantai atau laut, atau dari pegunungan, atau pertanian, bahkan perkotaan. Nah, nanti coba Ananda analisis lagi kondisi lingkungan Ananda itu berada di daerah mana. Kalau misalnya cenderung di perkotaan, coba dianalisis lagi mana sih bahan limbah yang sekiranya mudah ditemukan dan jarang dimanfaatkan untuk dibuat barang yang menjadi nilai yang lebih atau lebih bernilai kayak gitu. Contohnya misal kalau di perkotaan itu seperti kertas, kardus, serbuk, gergaji, serutan kayu, plastik, mika, dan lainnya. Nah, kalau di pertanian ya jelas ya seperti yang kayak tadi limbah kulit jagung, bahkan jerami padi, kemudian batang dan daun singkong, kulit bawang, dan sebagainya. Dan ini juga di pegunungan dan pesisir pantai. Nah, nanti coba dianalisis kembali kira-kira peluang apa lagi yang sekiranya bisa Ananda manfaatkan. Jadi ketika Ananda memilih produk bahan limbah, itu boleh lebih dari satu dikombinasikan dan sebagainya, itu sangat boleh sekali, dan bahkan akan menambah nilai keindahannya kayak gitu. Kemudian proses pengolahan limbah. Nah, dalam proses pengolahan limbah ini terdapat 6 tahapan. Nah, ini secara umumnya. Tapi bisa juga berbeda kalau misalnya dilihat dari segi karakteristik limbah, setiap limbah gitu, setiap limbah yang Anda pilih kayak gitu contohnya. Ini kalau tahapan secara umumnya itu yang pertama pemilihan bahan limbah, kemudian pembersihan limbah, kemudian pengeringan, pewarnaan, pengeringan setelah pewarnaan, dan yang terakhir finishing. Di sini coba Ibu akan memberikan contoh seperti Ibu misalnya memanfaatkan limbah dari kertas koran gitu misalnya. Nah, bagaimana sih cara mengolah limbah kertas koran itu agar menjadi bahan utama yang siap untuk dibuat menjadi bahan utama produk kerajinan? Nah, yang pertama pemilihan bahan limbah, betul. Jadi ke limbah koran itu Ibu pilih dulu bahan limbah korannya yang sekiranya bentuknya masih bisa digunakan, atau misalnya tidak kotor atau tidak sobek atau tidak basah dan sebagainya, itu dipilih dulu. Nah, kemudian setelah dipilih, kemudian dibersihkan limbah itu, dibersihkan korannya itu, dibersihkan bisa dengan misalnya ada debu dan sebagainya, itu dibersihkan. Nah, kalau misalnya poin 3 ini pengeringan, karena yang limbah Ibu buat itu adalah limbah kering, berarti kan tidak perlu ada proses pengeringan. Nah, ini yang Ibu maksud tadi, proses ini secara umum, tapi ada beberapa yang mungkin berbeda dilihat dari karakteristiknya kayak gitu. Kemudian selanjutnya pewarnaan. Nah, kalau pewarnaan, limbah koran itu mungkin diwarna seperti yang tadi contoh Ibu berikan gambarnya, yang produk menyerupai rotan yang dianyam. Nah, itu kan sebelum dianyam, limbah itu kan diwarna dulu supaya ketika proses menganyam itu tidak belepotan ketika diwarna. Nah, itu juga bisa jadi salah satu tahapan awal dulu sebelum dibuat menjadi bahan utama. Nah, kemudian setelah diwarna kan pasti ada proses pengeringan supaya pewarnaan itu supaya ketika membuat produk tuh warnanya tuh sudah kering dan tidak mengeletek di setiap sentuhan dari bahan-bahan lainnya kayak gitu. Dan yang terakhir finishing. Nah, ini finishing dari segi kalau misalnya mau diwarna dan ditunggu keringnya kayak gitu. Kemudian selanjutnya section 4, perencanaan produk kerajinan dari bahan limbah.
Nah, ini yang pertama yaitu unsur estetika. Ini harus kita perhatikan jikalau kita membuat kerajinan yang memiliki nilai atau manfaat sebagai benda hias. Nah, ini ada 4 poin utama yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kesatuannya gimana, kemudian keselarasannya gimana, keseimbangannya gimana, dan kontrasnya gimana. Kayak gitu. Contohnya misalnya mau membuat kayak hiasan dinding yang tadi bunga dari limbah plastik ya, kesatuannya tuh gimana, misalnya contohnya desain yang dibuat itu menggunakan motif apa saja sih, oh ternyata motifnya bunga dan ada seluruh-seluruhan daun dan sungai, oh berarti itu motif itu menyatu karena tidak ada yang berat sebelah atau tidak ada yang kayak di luar tema. Kalau misalnya contohnya nggak menyatu seperti apa, misalnya dikasih bunga dan seluruhan daun ternyata ada gambar pesawatnya dan sebagainya, nah itu kan kurang menyatu ya, jadi itu harus diperhatikan. Begitu juga dengan keselarasan, keseimbangan, dan kontras kayak gitu. Kemudian selanjutnya unsur ergonomi. Nah, ini untuk benda kerajinan yang memiliki manfaat sebagai benda yang memiliki fungsi. Kita harus memperhatikan tiga poin utama ini, yaitu yang pertama keamanan, security, kenyamanan atau comfortable, dan keluasan atau flexibility. Nah, ini harus kita perhatikan dulu. Misalnya kalau kita membuat kursi dari bahan limbah, potongan limbah kayu gitu, kita harus mementingkan keamanannya gimana, itu posisi produk itu ada potongan yang tajam atau enggak dan sebagainya, itu harus kita hindari kayak gitu. Kemudian kalau dari segi kenyamanan tuh kursinya itu ketika kita duduk di atas kursi itu kira-kira kaki kita itu pegel atau enggak, punggung kita pegel atau enggak dan sebagainya, itu harus kita perhatikan dengan cara apa? Misalnya mengukur kira-kira kalau duduk itu posisi kaki itu berapa derajat dan sebagainya. Nah, itu kita harus pertimbangkan dari segi unsur ergonomisnya. Dan kalau keluasannya itu produk yang mau kita rancang itu harus sesuai dengan fungsinya. Jangan sampai misalnya kita mau membuat kursi tapi kok ternyata malah lebih cocok untuk buat meja ya dan sebagainya. Nah, itu yang harus diperhatikan seperti itu. Kemudian ini produk kerajinan itu umumnya menentukan 2 poin utama ini dulu, menentukan bahan material atau produksi dan menentukan teknik produksi. Kalau bahan atau material itu sudah jelas ya, kita harus memilih bahan atau material sesuai dengan desain yang mau kita rancang. Nah, gimana kalau teknik produksi? Hampir sama. Kita harus mengetahui dulu macam-macam teknik yang ada, beberapa macam itu kita pilih salah satu yang kita sesuaikan dengan bahan yang sudah kita pilih. Oke, Ibu akan menjelaskan lebih detail pada slide ini. Itu yang pertama, ini ada beberapa tahapan, ada macam-macam teknik yang bisa Ananda pilih untuk dalam membuat kerajinan. Yaitu yang pertama teknik membentuk, teknik menganyam, teknik sobek, teknik lipat, teknik bubur, teknik tempel, teknik jahit, teknik potong, dan teknik gergaji. Nah, kalau untuk teknik membentuk sendiri ini ada 3 macam lagi ya pengkategoriannya, yaitu yang pertama teknik pilin, teknik cetak, dan teknik lebur. Kemudian teknik menganyam, kalau ini sudah sering kita temui ya, kayak contohnya tadi tas yang pada limbah jagung itu ada proses menganyam di situ kayak gitu. Dan teknik sobek itu digunakan untuk membuat benda kerajinan dari bahan limbah kertas dan kain perca. Jadi kurang lebih seperti kayak mau membuat kalau dari bahan limbah kertas tuh topeng ya, topeng yang disobek-sobek kayak gitu kemudian ditempel-tempel seperti itu. Kemudian teknik lipat digunakan untuk membuat kerajinan dari bahan limbah kertas seperti kayak kita tahu origami ya namanya. Nah, itu menggunakan teknik lipat. Dan teknik bubur ini juga dari limbah kertas, cuman dia dihancurkan. Yang tadi sudah Ibu jelaskan yang menggunakan lem fog itu dengan campuran air. Nah, ini masuk ke kategori teknik bubur. Kemudian teknik tempel, ini digunakan ada 3 pembagian lagi, yaitu teknik tempel dengan ditumpuk, kemudian ditekan dan disambung. Selanjutnya teknik jahit. Nah, ini untuk khusus teknik jahit ini hanya digunakan untuk bahan-bahan yang seperti kain, memiliki bahan kain kayak gitu. Misalnya kayak Ananda menggabungkan perca-perca itu menjadi tas atau bantal dan sebagainya, itu menggunakan bantuan teknik jahit. Nah, kemudian kalau teknik potong dan teknik gergaji ini hampir sama. Hanya saja teknik potong itu digunakan untuk bahan limbah yang memiliki tidak terlalu tebal kayak gitu, tidak terlalu keras. Nah, kalau teknik gergaji itu untuk yang memiliki sifat keras, contohnya seperti kayu atau besi gitu ya. Dan 9 teknik ini bisa dikombinasikan, bahkan kalau dalam membuat produk yang bagus itu harus memiliki lebih dari 2 teknik kayak gitu contohnya. Nah, ini nanti bisa jadikan pemilihan buat Ananda, sekiranya teknik mana sih yang memungkinkan untuk
produk yang mau Ananda kembangkan kayak gitu. Nah, ini contoh-contohnya yaitu teknik membentuk. Ini tadi yang sudah contoh produk dari teknik membentuk, kemudian teknik menganyam, teknik jahit, teknik bubur, teknik lipat, teknik sobek, dan masih banyak lagi. Ini hanya contoh ya nak ya, sekali lagi masih banyak produk-produk yang bisa atau dibuat berdasarkan macam-macam teknik seperti itu. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ananda pada pertemuan kali ini. Ibu cukupkan sekian. Semoga materi yang Ibu sampaikan ini bisa menambah wawasan buat Ananda bagaimana sih atau apa saja sih atau produk kayak gimana sih yang mau Ananda buat atau yang mau saya kembangkan untuk membuat produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar gitu ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.